Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Saung PRW untuk melanjutkan kajian-kajian kita. Hadirin sekalian, kajian kita terdahulu sudah sampai surat Al-Baqarah ayat 93. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 101. Saudaraku semua, tidak terasa kita sudah sampai ayat 101. Kalau kita selesaikan pada pertemuan kali ini, cukup banyak yang sudah kita pelajari, yang sudah kita kaji. Mudah-mudahan mendatangkan manfaat buat kita semua. Dan buat Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like channel Saung PRW agar bisa mengikuti terus kajian-kajian yang kami persembahkan. Dan bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa untuk bisa mengikuti tema-tema sebelumnya agar tema yang kita bahas bisa bersambung. Saudara semua, pada kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 94 sampai 101 dengan judul atau dengan temanya adalah kajian surat Baqarah 94 sampai 101 ingin hidup 1000 tahun. Nah, kayak lagu aja nih. Mari kita ikuti, dan seperti biasa kita baca dulu ayatnya. Anda bisa mengikuti atau bisa menyimak ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa may yakfur biha illal fasiqun aw kullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun minallahi musaddiqul lima ma'hum nabaza fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a zuhurihim kanahum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan pembahasan bahasa dan maknanya dari ayat yang kita bahas pada kesempatan ini. Kita mulai ayat 94 diawali dengan kul. Kul ini fi'il mudhari ya, dhamir anta yang diperintah untuk membuat pernyataan atau untuk menyatakan atau untuk menyampaikan ya. Apa isi perintahnya? Isi perintahnya atau yang menjadi maf'ulnya. Jadi fa'ilnya anta, fi'ilnya kul, kemudian maf'ulnya adalah isi perintahnya ya, isi bacaannya. Kemudian isi perintahnya ini atau isi bacaannya itu bentuknya adalah jumlah ya. Di sini ada kalimat bersyarat ya. Saya bacakan in kanat lakumud darul akhiratu indallahi ya. Ini kalimat syarat ya. Karena ada in, ini huruf syarat. Syaratnya adalah kanat lakumud darul akhiratu indallahi. Kanat itu dari kata kana ya. Kana, kanu, kanat. Kanat ini domirnya hiya ya. Nah, kanas tentu kalau kana itu ada isim kana, ada khobar kana. Ya. Nah, di sini lakum, laknya huruf jar, kumnya majrur, lakum ya. Jadi jar majrur ini menjadi khobar kana ya. Kemudian ad-darul akhiratu, ad-daru ya, ini baris doma,
statusnya marfu, al-akhiratu juga doma statusnya marfu, ad-darul akhiratu ini pakai alif lam, ini juga pakai alif lam. Isim-isim yang pakai alif lam ini bila bertemu maka menjadi sifat mausuf, ya. Ini isimnya, kemudian ini sifatnya, ya. Jadi ad-darul akhiratu, ad-daru itu isimnya, kemudian akhiratu adalah sifatnya. Nah, ad-darul akhiratu karena dia ini marfu, ya, maka dia menjadi isim kana, ya. Kemudian lakum menjadi khabar kana. Kemudian berikutnya indallahi ini inda dan Allahi, ya, ini jar dan majrur, ya, atau zarf majrur, ya, ini muta'alliq kepada kanats, ya. Kemudian khalisatan, ya, ad-daru khalisatan di sini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi hal tentang ad-daru, ya. Kemudian khalisatan min dunin nasi, min huruf jar, duninya majrur, ya, ditandai dengan baris kasroh, ya. Dunin nasi ini idofah, ya, dua isim yang digabung jadi satu jadi idofah, ya. Jadi ini idofah, kemudian min dunin nasi ini jar dan majrur. Khalisatan min dunin nasi, jadi min dunin nasi menjelaskan kepada khalisatan. Kemudian fataman naul mauta, ya. Kalau tadi ada syarat in kanat selaku mudarul akhiratu itu syaratnya. Kemudian jawab syaratnya adalah fataman naul mauta. Fa-nya fa jawab, tamanna, ya, tamanna, kemudian tamannau, ya. Ini harusnya tamannau, ya. Fi'il madi, ya. Kemudian domirnya hum, ya. Humnya kepada siapa? Kepada mereka yang tadi, ya. Yang yang disebutkan dalam kalimat sebelumnya, ya. Nah, di sini al-mauta barisnya fathah, statusnya mansub, maka dia menjadi maf'ul dari tamannau, ya. Nah, ini kalau fi'il madi tamannau, ya. Nah, ini tamannau karena bacanya mau disambung dengan al-mauta, maka dihidupkan di tamannaul mauta. Kemudian in kuntum shodiqin, innya itu huruf syarat, ya. Kuntum shodiqina ini jawab syarat, ya. Ini syaratnya, ya, ini syaratnya. Kuntum itu dari kata kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, ya. Berarti di sini ada domir antum, ya, ini yang menjadi isim kanaknya. Kemudian shodiqina itu menjadi khobar kanaknya, ya. Khobar itu harus mansub, ya. Di sini mansubnya dengan ya nun. Jadi di sini ada dua syarat, ya, ada dua syarat tapi satu jawab syarat. Yang pertama adalah syarat yang pertama in kanat selaku mudarul akhiratu indallahi khalisatan min dudinas. Jawabnya adalah fatamanul mauta fatamanul mauta, ya. Kemudian in kuntum shodiqin syarat lagi. Jadi ada dua syarat dan satu jawab syarat, ya. Jadi untuk kalimat bersyarat itu bisa jawabnya dulu di depan atau syaratnya di depan, ya, bisa dibolak-balik. Kita kembali kepada maknanya pada ayat ini. Kul, nyatakan, ya, siapa yang diperintahkan untuk menyatakan? Anda. Siapa Anda? Ya, tentu di sini ketika kita berbicara Al-Qur'an, maka yang diperintahkan pertama kali adalah Nabi Muhammad selaku penerima wahyu. Selanjutnya siapa yang diperintah berikutnya? Yang diperintah berikutnya adalah siapa saja yang mengikuti Nabi Muhammad yang sedang membaca Al-Quran. Kalau kita merasa menjadi pengikut Nabi Muhammad, kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang meratil Al-Quran, maka ada panggilan atau perintah kul. Maka kita pun ikut terpanggil untuk memenuhi perintah ini. Nah, perintahnya untuk menyatakan apa atau untuk menanyakan, ya. In kanat selaku mudarul akhiratu indallahi, jika, ya, ini kalimat syarat, ya, jika ad-darul akhirah, ya, ad-darul akhirah itu ad-dar itu rumah, ya, atau bisa juga kita nyatakan kehidupan akhir, ya. Jika kehidupan akhir, ya, lakum, ya, bagi kamu, bagi kalian, jika kehidupan akhir bagi kalian itu indallah,
menurut bimbingan Allah, menurut ajaran Allah, kholisotan, ya, secara khusus, ya, secara eksklusif, ya. Jika kamu menginginkan kehidupan akhir, ya, bagi kamu, ya, kemudian indallah, di sisi Allah atau menurut petunjuk Allah, kholisotan, secara eksklusif, ya, min duninas, min itu artinya dari, duni itu artinya selain, ya, tidak termasuk anas. Jadi jika kamu menginginkan kehidupan akhir itu, mencapai kehidupan akhir itu, kholisotan, eksklusif, itu hanya untuk kamu saja, yang lain tidak boleh, kan gitu, ya. Kemudian maka fatamanul mauta, maka berharaplah untuk segera mencapai al-mauta, ya, mencapai kematian, ya. Mintalah kematian agar segera mencapai kehidupan akhir yang kamu merasa, kamu yakini bahwa kehidupan akhir itu spesial, khusus, ya, eksklusif untukmu, kan gitu. In kuntum shodiqin, jika kamu memang menyatakan atau menganggap diri kalian itu merasa benar, ya, atau jika kamu merasa menganggap paling benar. Kemudian walan, ya, wa-nya huruf sambung, lan-nya huruf nafi, ya, tapi dia berarti tidak pernah, gitu, ya. Nah, lan ini juga dia menjadi huruf nasab, ya. Ya taman nau, tadi kan ada taman nau, ya, ini ya taman nau hu, ya, harusnya ya taman nau nahu, ya, tapi karena ini ada lan, maka dia menjadi nasab, ya, ini huruf nasab, maka dia nunnya dibuang, ya, jadi walan ya taman nauhu, harusnya walan ya lan, kalau nggak pakai lan, ya taman nau nahu, tapi karena ada lan, jadi walan ya taman nauhu, naknya hilang, ya, abadan. Jadi kata Allah, walan yatamannauhu abadan. Sungguh mereka itu tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah meminta atau menginginkan kematian selamanya, ya. Abadan, ya, tidak akan pernah. Bima qaddamat aidihim. Kenapa? Bima bi huruf jar, maknya majrur, qaddamat, qaddama, ya, aidihim, yadun, jamaknya aidun, ya. Kemudian di sini aidihim itu tangan-tangan mereka. Kenapa mereka mengaku berharap bahwa kehidupan akhir itu, darul akhirah itu buat mereka spesial khusus, gitu kan? Tapi mereka tidak mau, ya, menginginkan kematian. Kenapa? Karena mereka sudah tangan-tangan mereka itu sudah terlumuri dengan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang menzolimi orang lain, yang mungkin merugikan orang lain. Kemudian wallahu alimun bizzalimin, ya, wallahu alimun bizzalimin. Wa-nya ini menjadi waw qasam, ya, sumpah, ya. Allahu ini barisnya doma, statusnya marfu, ya. Nah, ini menjadi jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah, Allahu-nya menjadi mubtada, alimunnya khobar, ya. Wallahu alimun, jadi mubtada khobar. Khobarnya pakai baris domah, ya, statusnya marfu, jadi mubtadanya marfu, khobarnya juga marfu. Nah, di sini alimun itu menjadi isim fa'il, ya. Nah, menjadi isim fa'il, kemudian bizzalimina, bi-nya huruf jar, zaliminanya majrur, ya. Majrurnya dengan ya dan nun. Nah, kemudian di sini isim fa'il yang juga beramal fi'il. Jadi ada fa'il dan fi'il yang, ya, jadi ini fa'ilnya, kemudian juga include, gitu, ya, termasuk juga ada fa'ilnya, ya. Di sini bizzalimin menjadi maf'ulnya, ya. Nah, wallahu alimun bizzalimin, Allah dengan ajarannya maha mengilmui, maha mengajarkan, ya, maha memberikan maha memberi informasi, maha mengetahui
tentang perilaku-perilaku orang yang berbuat zalim. Kemudian ayat berikutnya, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Wa-nya huruf sambung ya dari kalimat sebelumnya. Kemudian di sini ada la ya, ada na di sini. La dan na ini satu paket ya, itu menjadi huruf taukid ya. Kemudian wala tajidanna, tajidanna harusnya di sini wala tajidanna ya, di sini tajidannanya itu fi'il mudhari ya. Kemudian itu domirnya anta ya. Kemudian hum ya, humnya menjadi maf'ul ya. Wala tajidannahu, jadi ada fi'il, fa'il, maf'ul, kemudian ada huruf taukid ya, huruf menyatakan kesungguhan ya. Kemudian ahrason nasi, ahroso itu barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul ya. Nah, ahrason nasi ini idhofah ya. Ahroso ini isim yang tidak pakai tanwin, kenapa? Karena mau digabung dengan an-nasi. Jadi ahrason nasi ini dua isim yang digabung jadi satu, yang namanya kita sebut idhofah ya. Kemudian ala hayatin, ala huruf jar, hayatinnya majrur ya. Selanjutnya wa minal ladzina asyraku, wa-nya huruf sambung, minanya huruf jar ya, min huruf jar karena mau disambung jadi dengan alif. Jadi min yang tadi min kita baca jadi mina ya. Minal ladzina, ini jar dan majrur ya. Tapi ini isimnya adalah isim mausul, maka dilanjutkan atau diterangkan dengan jumlah sila yaitu asyraku ya. Nah, sampai sini wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Sungguh ya, kalian pasti akan mendapati ya, akan menemukan mereka ya, itu sebagai ahrasan nas, orang-orang yang paling rakus ya, manusia-manusia rakus gitu ya, manusia-manusia yang ahrasan nasi ala hayatin, mereka rakus dalam kehidupan dunia. Artinya mereka ingin menumpuk-numpuk harta, menguasai segalanya, punya banyak materi ya, banyak harta untuk memuaskan kehidupan dunianya. Kemudian wa minal ladzina asyraku ya, ahrasan nasinya tadi itu wa minal ladzina asyraku, dari kalangan mereka-mereka yang asyraku, yang berbuat syirik, yang berbuat menyekutukan Allah ya. Artinya yang mereka hidupnya dualisme ya, menyekutukan atau syirik itu istilahnya dualisme ya. Dualisme artinya satu sisi ngaku beragama Islam, satu sisi ngaku Tuhannya Allah, tapi di sisi lain ajaran-ajaran Allah dikesampingkan, ajaran-ajaran Allah diselewengkan ya. Ajaran Allah tidak dipakai. Kemudian yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin ya. Yawaddu ya, wadda yawaddu, ahaduhum ya, ahaduhum, ahadun dan hum ini idhofah ya. Kemudian yawaddu, ini yawaddu itu fi'il mudhari, yawad ahaduhum ini barisnya dhammah, statusnya marfu, dia menjadi fa'il dari yawaddu. Jadi ahaduhum yawaddu, mereka itu ya, salah satu dari mereka atau bagian dari mereka, atau yang tadi asyraku ya, atau yang ahrasan nas, mereka-mereka yang rakus, mereka-mereka yang ingin segalanya, ingin menguasai segalanya. Kemudian yawaddu ahaduhum, mereka itu ingin lau yu'ammaru alfasanatin, lau jika ya sekiranya, kemudian yu'ammaru alfasanatin, yu'ammaru dari kata ammaro yu'ammiru ya, ini jadi yu'ammaru, yu'ammaru ini bentuknya fi'il mudhari majhul ya, jadi berawalan di. Mereka itu inginnya diberi hidup ya, diberi umur, ada kata ammar ya, ammar itu umur ya. Mereka pengen diberi umur, mereka menginginkan diberi umur
alfasanatin 1000 tahun. Ya. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar. Wawunya huruf sambung, maknya ini mak nafi ya, menyatakan tidak. Kemudian ini huwa berarti menjadi isim ma ya. Kemudian bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar itu menjadi khobar ma ya. Kemudian bimuzahzihi bi huruf jar, muzahzihi itu majrur ya. Jadi muzahzihi-nya idhofah. Kemudian minal azabi min huruf jar, al azabi majrur ya. Dia muta'alliq kepada bimuzahzihi ya. Kemudian ayyu ammaru, ayyu ammar ya. Ayyu ammar ini kenapa ayyu ammaro? Karena ada an ya, harusnya ayyu ammaru ya. Ini ayyu ammaro karena ada an. Nah, jadi mereka, saya ulang lagi tadi dari sini ya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin. Kamu pasti nanti akan menemui, akan melihat atau akan mendapati ada orang-orang yang kehidupan dunianya itu sangat rakus atau paling rakus ya. Siapa mereka itu? Mereka itu minal ladzina asyraku, dari golongan orang-orang yang asyraku, yang syirik, yang menyekutukan Allah, yang hidupnya dualisme, yang satu sisi ingin mengaku dianggap sebagai orang beriman, tapi di sisi lain dia menggunakan atau mengecampingkan ajaran Allah, dan mereka mengikuti ajaran-ajaran nenek moyangnya, ajaran-ajaran yang selama ini mereka dapati dari para pendahulu-pendahulunya, atau ajaran-ajaran yang memang mereka ciptakan sendiri. Kemudian yawadu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Mereka inginnya diberi umur 1000 tahun ya. Kemudian wama wa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar. Bahwasanya sekiranya mereka diberi umur 1000 tahun pun, sesungguhnya umur yang 1000 tahun itu tidak akan melepaskan atau tidak akan bisa melepaskan mereka dari kehidupan azab. Jangan dikira mentang-mentang bisa mencapai kehidupan umur 1000 tahun terus terhindar dari azab Allah karena kekufuran mereka. Tidak ya. Walaupun seandainya diberi kehidupan 1000 tahun, mereka tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan azab yang diakibatkan dari kekufuran, dari kesyirikan mereka. Kemudian wallahu basirun bima ya'malun. Sama ini tadi ya, jumlah ismiyah. Wallahu ini jadi mubtada ya. Kemudian basirun itu menjadi khobar. Basirun bima ya'malun. Jadi basirun ini isim fa'il, kemudian ini dia beramal fi'il. Jadi fa'il dan fi'il, kemudian bima ya'maluna di huruf jar, maknya majrur. Jar dan majrur ini menjadi ta'diyah ya, menjadi maf'ul dari basirun. Maknya isim mausul, ya malunanya jumlah silah. Jadi Allah maha melihat apa yang mereka perbuat, apa yang mereka kerjakan. Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah dengan ajarannya membimbing kita untuk meneropong, bisa mengamati, bisa mengetahui apa yang mereka kerjakan. Bahwa kita bisa menilai berdasarkan ilmu Allah itu apa yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan itu tergolong pekerjaan yang positif atau pekerjaan yang negatif, tergolong pekerjaan yang mengikuti sunnah Rasul atau yang mengingkari sunnah Rasul, pekerjaan yang sesuai dengan bimbingan Allah atau pekerjaan yang mengingkari ajaran Allah. Saudara semua, jadi ketika ada orang yang memang dalam kehidupannya itu sangat serakah, mereka menumpuk-numpuk harta, seolah mereka dengan hartanya bisa hidup 1000 tahun ya. Mereka menginginkan, berharap agar bisa menikmati hartanya sepanjang hidupnya selama 1000 tahun. Pada satu kesempatan saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha. Jadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada Gus Baha, ketika itu ditanya mengapa orang itu walaupun katakanlah kita ini rata-rata lah umurnya itu mungkin antara 60 sampai 80 tahun, tapi kenapa ketika dia berbuat baik, dia menjadi mukmin,
di muka bumi, kemudian nanti dia akan menghadapi kehidupan al-jannah di akhirat, itu sepanjang tahun atau abadi selama-lamanya. Sedangkan perbuatan baiknya cuma ya sepanjang, katakanlah maksimal sepanjang hidupnya, kurang lebih antara 60 sampai 8 tahun misalnya. Tapi sebaliknya, kenapa yang memang orang berbuat maksiat cuma antara 60 sampai 80 tahun itu, tapi kenapa nanti mendapatkan azab yang itu azabnya juga abadi selama-lamanya, ya, sepanjang kehidupan di akhirat. Jawabannya adalah bahwa sekiranya memang orang itu mengambil pilihan menjadi mukmin, maka sekiranya seandainya diberi umur panjang pun juga dia akan sesuai dengan pilihan yang menjadi mukmin. Sebaliknya, orang-orang yang memang pilihannya menjadi zulumat, menjadi kafir, menjadi kufur, menjadi syirik dan sebagainya, maka ketika diberi kesempatan umur panjang pun juga mereka akan menghabiskan sisa usianya, menghabiskan umurnya itu, menghabiskan kesempatan-kesempatan juga tetap menjadi kafir, menjadi kufur, menjadi zulumat, menjadi syirik dan sebagainya. Jadi katakanlah umurnya manusia memang sudah dibatasi, mungkinlah katakanlah rata-rata kita itu antara 60 sampai 80, ya. Kalaupun memang habis terpakai untuk berbuat baik, ya, berbuat tepat menurut ajaran Allah, maka nanti imbalan kehidupannya juga menjadi hasanah, baik hasanah di dunia maupun hasanah di akhirat. Sebaliknya, bagi yang berbuat negatif, bagi yang berbuat ingkar, bagi yang berbuat zalim, bagi yang berbuat zulumat, ya tetap pilihannya atas dasar pilihan mereka menjadi zulumat, maka kehidupan yang mereka akan temui juga kehidupan yang azabinar, baik mereka azabinar di muka bumi maupun azabinar di yaumil akhir nanti. Hadirin sekalian, berikutnya kul man kana aduwan li Jibril. Kul, ini ada perintah berikutnya lagi, ya. Tapi perintahnya adalah untuk menyatakan, ya, man kana aduwan li Jibril. Man itu di sini menjadi isim syarat, ya, atau huruf syarat, ya, huruf syarat. Kemudian ini tapi isim mausul, ya, karena aduan li Jibril, karena ini dia seperti huruf juga, ya, seperti huruf juga, tapi seperti fiil juga, ya. Tapi ingat, ketika ada kana maka nanti ada isim kana dan ada khobar kana. Di sini aduan li Jibril, karena itu dia mengandung domir huwa, ya. Jadi yang menjadi isim kananya adalah huwanya kembali kepada siman, ya. Kemudian aduan li Jibrila, ini aduan li Jibrila. Li-nya huruf jar, Jibrilanya majrur. Nah, di sini aduan li Jibrilanya, li Jibrilanya muta'alliq kepada aduannya menjadi khobar bagi huwa, ya. Nyatakan, katakan oleh Anda Muhammad, ya, saat itu saya terima wahyu. Kemudian kalau sekarang nyatakan oleh Anda si pembaca Al-Qur'an, apa pernyataannya, nyatakan, ya, kepada man kana aduwwan li Jibril, siapa saja, siapapun yang menjadi aduan li Jibril, yang menjadi musuh bagi misinya Jibril. Ya, tentu di sini musuh bukan kepada Jibril sebagai pribadi, tapi yang menjadi musuh bagi misinya Jibril. Apa itu misinya Jibril? Misinya Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan selanjutnya diteruskan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat dan oleh para sahabat dan kepada kita semua saat ini, ya. Jadi siapa yang menjadi musuh bagi misinya Jibril, yaitu misi dakwah Al-Qur'an yang harus disampaikan kepada kita semua. Nah, ini tadi kan mannya man syarat, ya. Maka jawab syaratnya adalah fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Fa-nya fa jawab, innahu, inna ini huruf inna, ya. Kemudian hu-nya itu menjadi isim inna, kemudian nazalahu ala qalbika biiznillah itu menjadi khabar inna. Nazalahu, nazala dan hu, ya. Nazala ini fi'il madhi, domirnya huwa, ya. Kemudian hu-nya menjadi maf'ul,
kemudian ala qalbika, ala huruf jar, qalbiknya majrur, qalbikanya ini idhofah ya. Biiznillah, bi huruf jar, izninya majrur, iznilahnya idhofah. Jadi kalau tadi barang siapa yang menjadi musuh bagi misi Jibril, barang siapa yang menjadi musuh bagi dakwah Al-Quran, fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah. Maka sesungguhnya Allah yang telah menurunkan, ya. Sebentar. Kembali ke sini ya. Fa innahu nazalahu ala qalbika biiznillah, maka sesungguhnya Allah yang telah menurunkan misi keras misi Jibril ya. Allah yang telah mengutus atau menurunkan misi Jibril, kemudian selanjutnya untuk menurunkan Al-Qur'an ya, untuk menurunkan petunjuk kepada Nabi Muhammad ala qalbika ya, ala qalbika ini ala huruf jar qalbun ya. Qalbun itu bisa berarti atau diartikan hati. Hati dalam hal ini adalah sebagai penyerap ilmu ya, sebagai penampung, sebagai penerima ilmu, karena yang diturunkan adalah Al-Qur'an, yang misi yang dibawa oleh Jibril adalah dakwah Quran. Jadi maka sesungguhnya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an melalui misinya Jibril itu ala qalbika, dia akan menempatkan Al-Quran itu pada pilihan masing-masing hati Anda ya, pada pilihan masing-masing pilihan hidup Anda, dalam alam pikiran Anda yang bermahkota menjadi alam pikiran yang nanti bertutur kata menjadi hiasan lisan, dan nanti bertingkah laku menjadi tingkah laku perbuatan ya. Kemudian biiznillah tentu dengan izin Allah, dengan kepastian Allah, dengan ketentuan-ketentuan yang Allah inginkan. Kemudian musaddiqon lima baina yadaihi. Musaddiqon ini sebagai hal dari nazalahu tadi ya, dari Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu sebagai musaddiqon ya. Musaddiqon itu yang sebagai pembenar, sebagai pelurus. Artinya yang bengkok diluruskan, yang tidak benar diperbaiki, dibenarkan ya. Bukan artinya yang salah dianggap benar, tapi yang salah dibenarkan ya. Yang salah dibenarkan dalam arti yang ternyata salah diperbaiki menjadi benar ya. Lima baina yadaihi. Lima li huruf jar ma'nya majrur, baina yadaihi, bainanya zaraf ya. Yadaihi-nya yadun ya, yadaihi-nya ini idhofah ya. Jadi ini baina yadaihi, ini zaraf mazruf ya, atau mudzakkar lain. Lima baina yadaihi ini musaddiqon lima baina yadaihi. Al-Qur'an itu sebagai pelurus, sebagai pengarah, sebagai pembenar dari ajaran-ajaran yang selama ini kalian telah terima ya. Kemudian di samping sebagai musaddiqon ya, juga sebagai hudan ya, wa hudan, wa-nya ataf ya, wa hudan, wa busyra ya lil mukminin. Jadi wa-nya ini ataf ya. Jadi si Al-Qur'an itu di samping tadi sebagai musaddiqon, juga sebagai hudan, sebagai busyra lil mukminin. Sebagai hudan, sebagai petunjuk hidup bagi orang-orang beriman, kemudian juga sebagai busyra, sebagai pembawa berita gembira bagi si para mukmin ya. Kemudian berikutnya, syarat berikutnya lagi, man kana aduwan lillahi. Kalau tadi man kana aduwan li Jibril ya. Sekarang sama saja ini, man kana aduwan lillahi, barang siapa yang menjadi aduwan lillahi, menjadi musuh bagi dakwah yang disampaikan oleh Allah ya. Bagi barang siapa yang menjadi musuh Allah, musuh dakwah yang diturunkan oleh Allah gitu ya. Kemudian
wa malaikatihi, wa-nya ini ataf ya kepada lillahi, kemudian wa rusulihi juga ataf kepada lillahi, wa jibrila wa mikala, ya ini juga sama-sama ataf ya kepada isim sebelumnya. Jadi man kana aduan lillahi, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, wa malaikatihi, bagi malaikat, bagi rasul-rasulnya, bagi Jibril, bagi Mikail, gitu ya. Jadi ini konteksnya adalah barang siapa yang menjadi musuh bagi perjuangan dakwah dari Allah lewat para malaikat yang diturunkan kepada para rasul, ya, yang dikawal, dibimbing oleh Jibril dan Mikail. Ya. Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ini jawab syaratnya adalah barang siapa tadi yang menjadi man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi dan seterusnya, fa innahu aduwwun lil kafirin. Ya, ini jawab syaratnya, fa-nya fa jawab. Inna itu huruf inna ya. Allah yang menjadi isim inna, aduwwun lil kafirin, ini aduwwunnya khabar inna. Lil kafirinnya jar majrur ya. Barang siapa yang tadi yang menjadi musuh bagi Allah, bagi Rasul, bagi malaikat, bagi Jibril, bagi dan seterusnya, sesungguhnya Allah aduwwun lil kafirin. Allah dengan ajarannya, Allah dengan para rasulnya, Allah dengan para malaikatnya, bahwa misi Allah ini menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir tidak suka, tidak sudi, tidak mau menerima dakwah Al-Quran. Pada ayat sebelumnya, fi qulubihim maradun. Kenapa? Karena hati mereka ada penyakit. Ya, wa qalu qulubuna ghulfun. Mereka menyatakan bahwa hatinya sudah tertutup. Ya, kenapa? Wa usyribu fi qulubihimul ijla. Karena mereka sudah menerima doktrin, sudah sudah dicekoki, ya, sudah digembleng dengan ajaran-ajaran al-ijla. Berikutnya, walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin. Ya. Walaqad, wa-nya huruf sambung ya. Kemudian lakod ini huruf taukid ya. Kemudian anzalna, dari kata anzala ya. Anzalna ini domirnya nahnu, jadi fa'ilnya nahnu, fi'ilnya anzala. Kemudian ayatin bayinatin, ini menjadi maf'ul ya. Ayatin bayinatin. Ayatin ini barisnya kasrah, statusnya mansub. Dia menjadi maf'ul dari anzalna. Kemudian ayatin bayinatin ini sama-sama isim yang juga sama-sama nakirah ya, tidak ada alif lam di sini ya. Nah, ini sama-sama nakirah, maka dia sifat mausuf ya. Ini isimnya, ini sifatnya. Ilaika, ila huruf jar, ila huruf jar dan ka-nya majrur ya. Jadi walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinatin, sungguh ya Allah kami telah menurunkan kepada kalian itu apa yang Allah turunkan, ayatin bayyinatin, ayat-ayat Al-Qur'an, keterangan-keterangan Al-Qur'an yang satu sama lain saling bayyinatin, saling menjelaskan, saling melengkapi, saling menerangkan. Jadi kalau kita baca ayat Quran, ayat yang pertama itu dijelaskan oleh ayat berikutnya, ya. Atau sebaliknya ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling menguatkan, saling menjelaskan. Tidak ada ayat Al-Quran yang saling bertentangan. Ya. Kemudian wama yakfuru biha ilal fasikun, wa-nya huruf sambung, ma-nya ini wa-nya menyatakan kebalikan ya, ma-nya menyatakan nafi ya, huruf nafi. Yakfuru biha, yakfuru ini fi'il mudhari, domir huwa ya. Bi-nya huruf jar, ha-nya majrur, ha-nya kembali kepada ayatin bayyinatin tadi ya. Illal fasikun ya. Illa itu huruf pengecualian ya. Kemudian al-fasikuna itu yang dikecualikan ya. Nah, di sini ada ma'ila ya. Ma'ila ini itu menjadi apa ya? Sama seperti kita membaca la ilaha illallah ya. Gitu, ada la dan ila. Di sini ada ma dan ila, sama. La itu artinya tidak juga ya. Jadi di sini dan tidak kufur dan tidak bersikap negatif dan tidak kafir terhadap ayat-ayat
Allah terhadap ayatin bainatin tadi ila fasikun, kecuali orang-orang yang fasik, atau yang kufur kepada ayatin bainatin hanya orang yang fasik. Ya, jadi orang beriman pasti dia mendapatkan atau menerima atau diturunkan ayatin bainatin, maka ini menjadi pedoman baginya, menjadi hudan, menjadi busyron, menjadi musodikon. Sebaliknya bagi orang-orang yang fasik, ketika diturunkan ayatin bainatin, maka mereka menutup diri, maka mereka mengingkari, mereka kufur kepada ayatin bainatin. Awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqun minhum, ya. Awakullama di sini a-nya huruf istifham ya, untuk bertanya ya. Kullama di sini ada wa kullama ya. Di sini ada huruf tambahan saja ya. Dan apakah ya, atau kapankah ya, atau di mana saja ya. Dan di mana saja ahadu ahdan ya. Ahadu ini fi'il madhi dhamirnya hum ya. Ahdan, ahadu ahdan, ahdan menjadi maf'ulnya ya. Barisnya fathah statusnya mansub. Ini menjadi maf'ul mutlak ini ya. Dan kapan saja atau di mana saja mereka ya membuat perjanjian ya, mereka diambil sumpahnya, janjinya, maka sikapnya mereka ya, ini ahadu ahdan syaratnya, maka jawab syaratnya adalah nabazahu fariqun minhum ya. Maka ketika mereka yang tadi ya, yang fasikun, yang zolimun, yang kafirun ya, ketika ahadu ada, mereka diambil janjinya, diambil sumpahnya, ya ketika diambil sumpahnya, diambil janjinya, mereka berjanji, mereka bersumpah. Tapi hakikatnya apa? Nabazahu fariqun minhum. Nabazahu ya. Ini nabaza fil madi, domainnya huwanya kembali kepada yang ahadu ahdan tadi, atau di sini ada farikun minhum, farikun barisnya doma, statusnya marfu, dia menjadi fa'il dari nabaza. Kemudian farikun minhum min huruf jar hum majrur, dia muta'alliq kepada farikun. Jadi mereka itu ya ketika diambil sumpah janjinya, sebagian dari mereka itu nabazahu ya, membuangnya, melupakannya, menyelewengkannya, mengingkarinya gitu ya. Bal aksaruhum la yu'minun. Bal itu menyatakan tidak ya. Menyatakan bertentangan dengan sebelumnya. Aksaruhum ya. Ini aksaru isim tafdil ya. Aksaruhum itu jadi idhofah ya. La yu'minuna, la-nya huruf nafi, yu'minuna-nya fi'il mudhari ya. Jadi sebagian dari mereka itu la yu'minun, mereka tidak beriman ya. Jadi nabazahu fariqun minhum, sebagian dari mereka itu mengesampingkan, menolak ajaran-ajaran atau yang sudah diperjanjikan, yang sudah mereka nyatakan ya, yang sudah mereka akui, mereka kesampingkan. Bal aktsaruhum la yu'minun, sebagian dari mereka itu dia tidak beriman ya. Walamma ja'ahum rasul min indillah, wa-nya huruf sambung ya, lamma ya. Lamma itu huruf juga ya. Ja'ahum rasulun, ja'a rasulun hum ya. Rasulun barisnya doma, status marfu, dia menjadi fa'il dari ja'a. Humnya maf'ul ya. Rasulun min indillahi, min huruf jar, indi majrur, indillahinya idhofah ya. Dan ketika rasul min indillah, rasul yang diutus oleh Allah datang kepada kalian, apa sikapnya ya? Ini huruf syarat ini ya. Ini huruf syarat. Ini kalimat bersyarat, kalimat syaratnya walam ja'akum rasul min indillah, kemudian musaddiqun lima ma'akum ya, rasul itu sebagai musaddiqun, ini khobarnya ya, atau sifat dari rasulun, sebagai musaddiqun lima ma'akum, sebagai pelurus, sebagai korektor ya, sebagai yang memberikan, yang memperbaiki ya, yang membenarkan lima ma'akum, apa sih yang ada di antara mereka ya. Kemudian nabaza
farikun minal ladzina utul kitab. Sama seperti tadi ya. Nabazahu farikun minhum. Ini nabaza farikun minal ladzina utul kitab. Nabaza itu fi'il madi, farikunnya itu berarti domah statusnya marfu, dia menjadi fa'il dari nabaza. Di sini nabaza farikun minal ladzina utul kitab ya. Farikun minal ladzina utul kitab, min huruf jar, alladzina utul kitab ini majrur. Alladzina isim mausul, ini dijelaskan oleh utul kitab. Jadi ketika walamma ja'akum rasulun min indillah, ketika datang para rasul atau ketika datang seorang rasul kepada kalian untuk memperbaiki, untuk meluruskan ajaran-ajaran yang ada pada kalian, kemudian sikap mereka adalah farikun, nabaza farikun. Sebagian mereka itu dari para ahli kitab ini itu mengecampingkan, menyelewengkan, membuang ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul. Ya. Nah, kenapa si utul kitab ini? Utul kitab kan ahli Alkitab ya. Mereka sudah menguasai Alkitab, mereka sudah banyak memperoleh ilmu ya. Sudah banyak pedoman hidup yang mereka punya, tapi pedoman hidup yang memang diajarkan oleh para leluhur mereka ya, nenek moyang kita, nenek moyang mereka yang mereka ajarannya bertentangan dengan ajaran Allah. Nah, justru para rasul itu datang untuk meluruskan ajaran yang sudah diselewengkan itu. Kemudian kitab Allahi wara'a zuhurihim ya. Kalau tadi nabaza farikun minal ladzina utul kitab, kemudian ini kitab Allahi wara'a zuhurihim. Kitab Allah, jadi Nah, di sini kitabah bersifat fathah, statusnya mansub, kitab Allahi-nya idhofah ya. Ini menjadi maf'ul dari nabaza ya. Kalau tadi nabaza ini farikun minal ladzina utul kitab yang fa'ilnya, di sini kitab Allahi itu menjadi maf'ulnya. Waro'a zuhurihim, waro'a itu di belakang ya, zuhuri dan him itu idhofah ya. Jadi mereka para ahli kitab itu ya, itu farikun minal ladzina utul kitab, satu kelompok atau sebagian dari para ahli kitab itu membuang apa? Kitab Allah, membuang ajaran Allah. Mereka menyelewengkan, mereka mengesampingkan ajaran Allah, kitab Allah. Waro'a zuhrim, di belakang mereka, artinya mereka mengesampingkan ya, membelakangkan ajaran Allah. Mereka mendahulukan, mengedepankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nenek moyang mereka. Kemudian ka'annahum la ya'lamun ya. Ka'annahum ya. Ka'anna itu seperti kana ya. Jadi ada isim kana dan ada khobar kana. Di sini humnya menjadi isim kana, kemudian la ya'lamun menjadi khobar kana ya. Jadi mereka itu la ya'lamun, mereka jadi ada yang dari utul kitab, mereka menguasai kitab-kitab dari nenek moyang mereka, tapi kepada ajaran Allah, kitab Allah ya, kitab dari Allah ini mereka selewengkan, mereka kesampingkan, mereka ya belakangkan ya. Mereka mengutamakan, kenapa? Karena layak namun mereka tidak mengilmui ya, tidak tahu dengan kitab yang dibawa oleh para rasul. Hadirin sekalian, kira-kira itu surat Baqarah ayat 94 sampai 101 yang semoga tentunya mendapatkan manfaat buat kita semua. Sedikit saya simpulkan, qul in kana lakum darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Nyatakan ya, hai Muhammad, hai para mukmin, hai para pembaca Al-Qur'an, nyatakan in kana lakum darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shodiqin. Silakan kepada siapa saja yang menginginkan, menganggap ya, ini lawan bicaranya Nabi Muhammad tentunya, lawan bicara para mukmin tentunya. Kalau mereka menganggap akhirat itu, adarul akhirat itu sebagai kekhususan atau kehidupan akhirat itu menjadi spesial buat mereka saja, gitu ya. Manusia yang lain tidak kebagian. Fatan mawata, kalau gitu silahkan berharap kematian. Kalau mereka merasa dirinya benar, ya. Walaya tamanahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim bizalimin, ya. Justru mereka tidak menginginkan kematian itu, ya. Kenapa? Karena mereka
ngakunya menjadi golongan orang-orang yang benar, pada hakikatnya mereka tangan-tangan mereka itu berlumuran kehidupan zalim, kehidupan dosa, kehidupan nista. Ya. Wallahu alim bizalimin. Allah maha mengetahui, ya, maha mengajarkan siapa-siapa itu perilaku atau sifat-sifat orang yang zalim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Kamu pasti akan menemui, kamu pasti akan menjumpai ada orang-orang yang rakus ala hayatin dalam kehidupan di dunia. Ya. Siapa orang-orang yang rakus itu? Yaitu ada juga yang tergolong dari asyraku, ya. Mereka orang-orang yang syirik, mereka orang-orang yang dualisme, mereka orang-orang yang satu sisi mengaku beriman, pada sisi lain mereka berbuat zalim, satu sisi lain mereka mengesampingkan ajaran Allah. Ya wadu ahaduhum law yu'amaru alfasanah. Mereka pengennya diberi umur 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar. Mereka mengira bahwa diberi umur 1000 tahun mereka akan terhindar dari kehidupan azab. Pada hakikatnya seandainya diberi umur 1000 tahun pun mereka tidak akan terhindar dari kehidupan azab. Ya. Wallahu basir bima ya'malun. Kemudian kulman kana adu li jibril fa inna kunna zalahu ala qalbika bi istilahi musaddiqal lima bayna yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Nyatakan barang siapa yang menjadi musuh-musuh dari misi yang dibawa oleh Jibril, fa innahu nazalahu ala qalbika. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada Anda yang diturunkan menjadi penyejuk, menjadi pembimbing, menjadi akdun bil qalbinya Anda, ya, menjadi tambatan hati bagi kalian semua. Bismillah, sebagai musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pelurus bagi ajaran-ajaran yang selama ini kalian punya, sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, sebagai busyra lil mu'minin, sebagai berita gembira bagi para mukmin. Man kana aduwalillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh-musuh Allah, barang siapa yang menjadi musuh-musuh dari dakwah yang Allah turunkan melalui para malaikat kepada para rasul yang dikawal oleh Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul kafirin. Maka sesungguhnya Allah menjadi musuh-musuh bagi orang-orang kafir yang yang memusuhi ajaran Allah, maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa may yakfur biha illa fasikun. Allah telah sungguh Allah telah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai ayatin bayyinat, ya, sebagai ayat yang satu dengan yang lain saling menjelaskan, ya, rangkaian keterangan yang saling menjelaskan. Maka orang-orang fasiklah yang menjadi atau yang mengkufurinya, yang menjadi atau yang menistakan. Awaqulama ahadu adana bazahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Manakala diambil sumpah janji kepada mereka, justru fariqun minhum, sebagian dari mereka itu nabazahu, mengesampingkannya, melalaikannya. Mereka itu la yu'minun. Mereka ngomongnya doang beriman, padahal mereka tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillahim musaddiqul lima ma'ahu nabaza fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wa ra'azulun kana la ya'lamun. Ya, jika datang seorang rasul atau jika datang rasul yang diutus kepada kalian, rasul dari Allah yang diutus kepada kalian sebagai musaddiqon, ya, sebagai musaddiqul lima ma'ahu, yang akan meluruskan ajaran Anda, nabaza fariqun minal ladzina utul kitab. Para kitab itu justru malah mengesampingkan, malah melalaikan, malah menyelewengkan ajaran para rasul itu, yaitu kitab Allah, pedoman hidup yang Allah turunkan kepada kita. Waro azulhim karena melayakanmu. Mereka justru membelakangkan, tidak mendahulukan. Justru mereka mendahulukan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh para nenek moyang mereka. Ya, kenapa? Karena melayakanmu, karena mereka tidak tahu tentang isi Al-Quran, tentang isi Alkitab. Ya, jadi satu sisi ada orang yang menentang Alkitab karena ketidaktahuannya, sisi lain ada juga orang yang memang tahu tapi mereka sami'na aswena, mereka sudah tahu tapi mereka tidak mau, mereka menyelewengkan, mereka mengesampingkan ajaran Allah.
Saudaraku semua, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga perjumpaan kita mendatangkan manfaat, dan tentu kita berharap dari apa yang kita kaji, apa yang kita sampaikan. Nah, tentu kita berharap ini menjadi hidayah bagi kita semua, menjadi pedoman hidup bagi kita semua yang membekali, yang membimbing kita dalam langkah tindakan kita saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kalaupun ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf, itu hanya kelemahan dari kami selaku penyampai dalam media ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.